Kali ini kita akan mencoba melihat perbandingan data untuk membuat sebuah grafik. Nah, dari sini kita bisa melihat ada jumlah barang yang telah terjual di beberapa toko. Kita ingin membandingkan datanya. Kita bisa menggunakan grafik kolom. Caranya, Anda blok datanya, insert kolom. Dari sini kita bisa melihat jumlah dari masing-masing barang yang dijual oleh setiap toko. Ternyata dari grafik ini kita baca Sentosa memiliki tingkat penjualan tertinggi, baik dari lemari baju maupun dari meja makan. Nah, kita bisa merapikan grafik ini dengan mengklik layout dan otomatis muncul cat title. Kita bisa gantikan cat title-nya. Anda blok ini, edit, copy, kemudian ke bagian ini, pas. Ya. Selain cara tadi, Anda juga bisa menggunakan menu desain, menu layout, kemudian pilih cat title. Anda bisa hilangkan title-nya, atau Anda ingin munculkan title-nya. Atau kalau ingin lebih rapi, Anda pilih yang above chart. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti. Kemudian kita akan melihat kadang-kadang untuk membuat sebuah grafik, oke, ada jenis grafik lainnya di grafik kolom ini, yaitu yang namanya stack kolom. Nah, stack kolom ini grafik yang membuat total dari penjualan. Jadi dari sini kita bisa melihat Sentosa memiliki total penjualan sekitar 83 produk. Dan yang paling kecil adalah sahabat dari total penjualan terkecil, ya ini sahabat kalau kita lihat dari grafik ini. Tetapi kadang-kadang kita ingin melihat kalau kita lihat dari grafik ini, Sentosa memiliki tingkat penjualan tertinggi. Tapi kita ingin melihat secara lebih detail lagi, kita bisa menggunakan grafik stack kolom. Anda klik kolom, kemudian pilih stack kolom. Nah, dari sini lebih jelas lagi, grafik ini adalah menjumlahkan total kedua kategori, lemari baju dan meja makan. Dan dari sini Anda bisa melihat ternyata Sentosa memiliki tingkat penjualan tertinggi dari produk. Tapi kadang-kadang kita ingin melihat juga perusahaan mana, toko mana yang memiliki efektivitas dalam penjualan. Dalam arti memiliki tingkat penjualan yang stabil di dua produk. Kita bisa menggunakan 100% stack kolom. Nah, dari sini kita melihat ternyata sahabat yang tingkat penjualnya kecil tetapi efektif dalam menjual kedua produk. Karena dari grafik ini dia mampu menjual hampir perbandingannya 50%. Sentosa sendiri memiliki tingkat yang cukup jauh, sekitar 41 atau 42%, karena antara lemari baju dan meja makan cukup signifikan perbedaan nilainya. Selanjutnya, Anda bisa belajar lebih jauh dengan beberapa jenis grafik yang ada di kolom. Misalkan Anda bisa gunakan cylinder. Anda bisa coba atau eksplorasi lebih jauh terhadap beberapa grafik yang ada di sini. Nah, bentuk-bentuk ini tinggal Anda sesuaikan sesuai keinginan Anda, sehingga penyajian data Anda lebih dapat dibaca oleh konsumen.
Selain kolom, kita bisa menggunakan bar. Bedanya kalau kolom dia secara vertikal, kalau bar ini penggunaannya secara horizontal. Anda bisa pilih beberapa grafik yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa pilih beberapa grafik yang memungkinkan atau yang Anda inginkan. Kali ini kita akan belajar untuk penggunaan grafik line dan grafik area. Untuk grafik line, Anda bisa dilihat di layar ini. Ada daftar pemasukan perusahaan masing-masing kota untuk bulan April, dan di sebelah sini ini adalah total dari pemasukannya. Untuk membuat grafik, kita harus berhati-hati karena informasi di grafik bisa menampilkan data yang berbeda. Contohnya, dari dua grafik ini Anda bisa lihat sebenarnya grafik yang benar yang ada di sebelah kanan ini. Karena dari yang sebelah kiri ini kita melihat dari grafik ini ternyata pemasukan perusahaan di Bandung itu lebih kecil dari Semarang. Karena data yang diambil adalah data dari kategori pemasukan April. Seharusnya untuk pemasukan perusahaan kita menggunakan data di total pemasukan. Sehingga dari sini kita bisa melihat ternyata Semarang merupakan kota yang paling kecil dari kota-kota lainnya dari total pemasukan. Untuk menggunakan grafik line ini, Anda tinggal bisa menggunakan menu insert, kemudian pilih menu line. Di sini ada beberapa contoh yang sudah tersedia. Anda tinggal klik dan akan berubah nantinya. Oke. Kemudian kita akan coba untuk grafik area. Grafik area ini, data yang kami contohkan adalah daftar peserta pertukaran pelajar 2008 dari setiap bulan. Ini muncul data-data dari kota Jakarta, Surabaya, maupun Bandung. Dari sini kita bisa menggunakan grafik area. Nah, grafik area yang pertama, ini kita bisa melihat jumlah total dari masing-masing kota. Kemudian kalau kita ingin melihat produktivitasnya, ini akan ditotal. Kalau kita menggunakan stack area, dia akan total dari 0 hingga 250. Mentotal 3 kategori yang ada. Atau kalau kita ingin melihat persentasenya, kita bisa menggunakan yang 100% stack area. Oke, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.